Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini ingin menjelaskan untuk kerjaan kolom di lantai 3 seperti pengecoran beton kolom di lantai 3. Eh, Predasar pekerjaan pengecoran kolom beton di lantai 3 dan juga alasannya sesuai yang diperintahkan di MS Team. Jadi di sini di kolom dan shear lantai 3 itu di sini dibagi menjadi 3 zona. Itu zona 1, zona 2, dan zona 3. Pekerjaan dimulai dari zona 1 terlebih dahulu. Di sini pekerjaan pembersihan untuk kolom dan shear wall itu uh, predesornya itu dia ada di 167 yang dimana itu merupakan pengecoran dari balok dan plat lantai di lantai 3. Dan untuk casingnya itu setelah pekerjaan pembersihan dan pengecorannya itu setelah satu di sini predesor dari pengecoran itu ada casing di 170 dengan finish to start jedanya itu sekitar 1 hari. Di sini bisa dilihat di gancarnya. Oh maaf, ini bukan jeda 1 hari. Ini pekerjaannya dilakukan bisa di hari yang sama. Jadi finish to start kalau pekerjaannya selesai di hari yang sama, maka bisa dilakukan di hari yang sama. Dan ini kebetulan dilakukan di hari yang sama.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung semua resource pada pekerjaan bukan kolom lantai tiga. Di sini istilah sudah terbuka, langsungnya kita ikut dulu lah. Pertama di sini ada pekerjaan. Lalu di pekerjaan pembersihan itu dia ada di sini bisa lihat di AHSP. Kawan. Ulangan slab, ulangan slab, ulangan kolom, balok, ring belak, baja polos. Di sini untuk ulangan harusnya di sini berarti dibagi lagi. Bisa. Dia nggak pakai baju polos sama sekali berarti ya. Kalau kedua tinggi. BJTS ini berarti BJTPS lebih dari 12. Nah ini. Berarti kita pakai ini di mana di sini ada yang namanya tenaga kerja. Ini kenapa nggak begini? Nah, kasusnya dia ini. Kerja satuan koefisien atau satuan. Berarti ini sampai BOQ ya. Oke, di sini berarti tenaga kerjanya udah ada. Lalu di sini bisa satuan. Lalu di sini ada koefisiennya. Lalu di sini ada harga satuan.
Nah, jadi di sini karena udah ada tenaga kerja, lalu di sini satuan OH atau orang per hari atau orang hari. Nah, di sini ada koefisiennya di mana eh, koefisien ini fungsinya itu untuk apa ya disebutnya ya? Sebagai koefisien untuk dikalikan dengan harga satuan. Jadi eh harga per harinya kan karena ini satuan orang hari harga per harinya itu 100.000 dan ini untuk satuan di sini tuh untuk 1 kilogram penulangan kolom. Jadi sini setelah ini untuk koefisien ini kita nggak bisa nentuin sendiri. Di sini itu kita ditentuin dari yang namanya SNI. SNI Cipta Karya. Ini yang terbaru dari yang 2025. Jadi koefisien untuk setiap 1 kilogram penulangan itu 0,0016. Jadi langsung kita copy aja. Save value di sini untuk harga satuan harinya. Udah bisa dilihat. Bisa dilihat ya untuk yang kepala tukang, mandor, tenaga kerja dan pekerja ini koefisiennya beda. Di mana lebih besar untuk yang tenaga kerja, untuk pekerja dan mandornya. Sementara kepala tukang dan juga mandor kepala tukangnya itu lebih kecil. Jadi total jumlah harganya di sini bisa dilihat itu hanya dengan sama dengan ini dikali sama dengan ini. Tinggal dikebawahin ini bisa kita ubah ke yang namanya ya bisa dilihat seperti ini. Jadi ini untuk 1 kilogram penulangan kolam itu karena untuk perhitungannya nanti kita bakal mencari volume untuk pembesian itu dia bakal hasil akhirnya itu bakal berupa berapa kilogram besi yang kita pakai untuk kolam lantai 3. Jadi makanya di sini untuk harga satuan di pasal 2.2.1.4.a itu menggunakan 1 kilogram penulangan kolom. Jadi di sini nanti total akhirnya itu bakal dikali dengan berapa kilogram besi yang kita pakai. Karena di sini jumlah tenaga kerja udah ada, berarti kita lanjut ke yang namanya bahan. Bahan. Oh, besi. No, no, dua, 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 dua. Di sini dua ada yang namanya baja tulangan. Di sini kita karena untuk bangunan gedung dia menggunakan sirip, nggak ada yang pakai yang polos untuk gedung kecuali untuk kolam praktisnya. Jadi kalau untuk gedung kebanyakan dia udah pakai yang bersirip. Jadi di sini kita pakai yang baja tulangan sirip atau BCTS. Ya, langsung kita copy aja, lalu kita paste value. Oke, paste value. Oh iya, yes, terus netral ya. Ini kenapa menghilang gitu? Oh, tidak. Sini satuannya kilogram.
Ini bagus pasti. Dan ini untuk koefisien untuk per 1 kilogram ya. Berarti untuk 1 kilogram diperlukan 1,02 dari harga 16.500 ini. Dan untuk kawat betonnya hanya diperlukan sekian. 1 kilogram pembesian. Tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, ini kita kopi ini memang. Kita lanjut ke nomor 3. Lalu di sini untuk yang ketiga terakhir ada yang namanya peralatan. Peralatan. Oke, di peralatan di sini ada cutter baja dan juga bender beton. Kenapa dia sini pakai ada cutter baja dan beton? Cutter baja beton ini dia untuk motong bajanya dan untuk bendernya ini untuk membengkokkan bajanya. Jadi untuk apa? Untuk merakit. Oke, langsung aja di sini dia sewanya itu per hari. Dan ini koefisien untuk per 1 kilogramnya. Dan ini harga sewa per harinya. Dan ini merupakan hasil. Oke. Di sini untuk pekerjaan pembersihan kira-kira yang dibutuhkan hanya segitu. Lalu di sini ada juga yang di mana biaya umum atau keuntungan untuk proyeknya. Di sini diambil 10% dari AHSP Cipta Karya. Cuma itu balik lagi ke proyek masing-masingnya ya. Kan? Dalam ini tadi nah, ini 100% karena dia naik 10% jadi dia dikali harusnya 1,1. Jadi 92. Oke, betul. Sebenarnya untuk cepat bisa juga ini dikali 10% dan ditambah sama jumlah semuanya. Cuma ini biar lebih cepat aja. Oke, selanjutnya adalah eh ada juga di sini untuk pengangkutannya. Di sini ada untuk pekerja, pengangkatan pekerja dan mandor untuk per 1 kilogramnya.
Di sini ada koefisiennya juga, dan di sini ada bayaran hariannya ini sama. Ini cuma pakai Rp27 untuk per 1 kilogramnya. Jadi untuk proyek yang teliti banget pasti dihitung juga untuk ikan tulangannya. Karena di sini untuk kira-kira bakal nggak cukup ya. Ini untuk pondasi telapak, untuk flow. Nah ini untuk kolom. Jadi selanjutnya itu ada pemasangan setelah pemasangan pembersihan itu ada pemasangan casting. Di sini casting ada pekerja, lalu ada tukang kayu karena casting itu memakai plywood, plywood itu kayu, jadi di sini makanya tukang kayu. Lalu ada kepala tukangnya dan juga ada mandornya. Di sini bisa dilihat untuk casting ini satuannya dipakai meter persegi karena dia berupa apa permukaan gitu casting dari permukaan yang ketemu dengan beton kolomnya itu dihitung per meter perseginya berapa per meter persegi. Ini bisa dilihat koefisiennya untuk 1 meter persegi dan ini harga satuannya. Untuk pekerjaan satu harga satuan ini berarti dia dalam 1 hari. Dan ini koefisien dikalikan koefisien untuk menghitung kalau 1 meter persegi itu berapa sih bayarannya. Seperti itu. Lalu ada bahannya di sini ada paku 12 cm. Ini untuk yang konvensional ya. Dan kalau untuk yang sistem di sini lebih jelas harganya pasti beda. Minyak uki sting, lalu ada kayu balok, plywood, token kayu, untuk yang lainnya sama, dan di sini peralatannya nggak ada. Dan di sini untuk meter persegi itu ada Rp226.443. Berarti lanjut setelah bekisting itu ada yang namanya pengecoran. Ini untuk mutu rendah, ini untuk udah mulai naik mutunya. Mungkin kalau untuk bangunan gedung dia, hmm, sekitar 30. Kalau vertikal itu bisa sekitar 35 sampai 40 MPa. Kalau 30 itu untuk yang horizontal seperti balok. Kalau di sini kita bisa pakai yang 35 MPa aja. Di sini untuk 1 meter kubik, kenapa dia meter kubik? Karena beton itu dia berupa cairan, jadi dihitungnya per meter kubik. Dan juga setelah dicor itu dia bakal jadi keras dan jadi bakal bidang ruang gitu bentuknya seperti balok kan dia bentuknya balok. Nah itu dihitung volumenya. Volumenya itu berupa benar-benar volume yaitu meter persegi. Di sini untuk 1 meter perseginya itu ada 1.417.700. Di sini untuk tenaga kerja ini adalah pekerja lalu tukang batu karena beton itu memiliki agregat dan berbagai macamnya makanya dipakai tukang batu. Terus ini bahan ada semen PC, lalu pasir beton, lalu air batu split, air, dan fly ash. Fly ash ini dia untuk add mixture untuk betonnya. Lalu sini ada semen PC ya untuk semennya, untuk beton. Lalu ada pasir beton yang digunakan sebagai campuran juga. Lalu ada batu split, lalu ada air dan fly ash. Lalu peralatannya itu molen beton mixer 350 liter atau bisa juga truk molen. Di sini untuk total pembayarannya. Oke, ini kita save dulu. Siapa tahu dibutuhin. Klik komplain itu. Hmm. Hmm. Oh, ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan stop sharing.